Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat rahmat dan nikmat iman yang kita dapat dipertemukan dalam mentoring kita hari ini. Salam beserta salam kita junjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mentoring kita pada hari ini adalah mengenai materi pentingnya pendidikan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, pendidikan Islam disebut dengan tarbiyah al-islamiyah. Secara bahasa, tarbiyah itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, roba yarbu, yang artinya tumbuh berkembang. Yang kedua, robia yarba, yang artinya tumbuh secara alami. Yang ketiga, robba yarubbu, memperbaiki, meningkatkan. Pada dasarnya, tarbiyah Islam ini adalah suatu sistem penegakan agama Islam yang meliputi pendidikan dari Allah untuk Rasul-Nya, pendidikan dari Rasul untuk umatnya, dan pendidikan dari umatnya untuk mengenal Rabb-Nya. Selain itu, tarbiyah Islamiyah ini juga secara umum dapat dipahami sebagai pendidikan formal atau pendidikan agama Islam yang dilakukan di suatu tempat, seperti di sekolah, pesantren, dan di perkuliahan kita juga ada materi mengenai pelajaran agama Islam. Selanjutnya, pendidikan itu dapat dilakukan dengan cara membaca buku, lalu mengikuti berbagai aktivitas Islam seperti kajian, ceramah, seminar, ataupun mentoring yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu pendidikan tentang Islam yang dapat kita ikuti. Sarana pendidikan Islam ini, yang pertama itu mentoring, yang kita jalani ini, di mana merupakan proses kegiatan pendidikan Islam dalam bentuk kelompok. Di sini berupa penjelasan dan mendiskusikan suatu topik nantinya. Lalu yang kedua itu ada mabit, itu malam bina takwa, di mana program ini dijalankan untuk menghidupkan malam dalam upaya meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan upaya meneladani dan mencintai Rasulullah SAW, lalu mengeratkan ukhuwah, meningkatkan akhlak rabbaniyah, dan menambah bekal dakwah. Sarana ketiga yaitu kajian keislaman, di mana kajian ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang benar tentang Islam, memperkokoh kesiapan ilmu dan mental umat Islam. Yang keempat ada training atau kursus, di mana merupakan forum khusus untuk mempelajari keahlian atau keterampilan tertentu. Yang kelima ada tadabbur alam, merupakan suatu perjalanan rekreasi untuk mencapai sasaran pemulihan dan penyegaran potensi ruhi, fikri, dan jasadi, serta penguatan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Lalu yang keenam ada kemah. Kemah ini merupakan sarana penghimpunan pelatihan dan pengarahan peserta dalam rangka menerapkan nilai Islam pada aktivitas kehidupannya. Yang ketujuh ada taklim, merupakan kegiatan pengajaran ilmu agama dari seseorang kepada sekumpulan khalayak pada suatu tempat tertentu. Bentuknya yang paling mudah itu dapat dilihat pada pengajian rutin yang diadakan di masjid. Urgensi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki umat manusia pada zaman dahulu itu yang merupakan umat-umat yang jahiliyah, di mana memiliki ciri-ciri bodoh, hina, lemah, dan berpecah belah. Di mana bodoh ini, mereka itu orang-orang mempunyai ilmu, tapi tidak mampu mengamalkan ilmunya dalam keislaman untuk menyembah Allah. Karena mereka tahu Allah itu Tuhan yang satu, tapi mereka tidak mengamalkannya. Itulah mereka dibilang dengan sebutan bodoh. Lalu hina, karena akibat dari kebodohannya itu, sehingga mereka itu menimbulkan kesan hina di umat lainnya. Lalu yang ketiga itu ada lemah, karena posisinya selalu di bawah umat Islam, merasa sulit menolak intervensi orang-orang kafir. Lalu yang keempat itu berpecah belah, yaitu umat Islam yang masih memiliki rasa egois yang tinggi, menganggap dirinya yang paling benar, dan timbul
tuding-menuding, dan terkotak-kotak. Akibatnya kehilangan kekuatan. Dalam pendidikan Islam memiliki 3 tahapan, yaitu membaca ayat Allah, mensucikan jiwa, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Seperti terdapat pada surat Al-Imran ayat 164, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya, sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenikmatan yang diperoleh dari urgensi pendidikan, diantaranya yang pertama itu mendapat petunjuk dari Allah untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, harga diri, kekuatan, dan persatuan untuk membentuk umat terbaik. Yang keempat, pendidikan Islam akan senantiasa menjaga kemurnian Islam dan merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islami. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mempunyai karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Yaitu yang pertama, Rabbaniyah, itu bertujuan kepada Rabb, di mana tarbiyah ini muaranya manusia tahu kepada penciptanya dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia itu tahu kalau di bumi ini tugasnya itu adalah beribadah kepada Allah dan memantaskan dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan terlena dengan kehidupan dunia ini. Lalu yang kedua itu syumuliyah atau menyeluruh, yaitu tarbiyah mencakup seluruh potensi ruh, akal, jasad yang akhirnya membentuk pribadi muslim yang kokoh. Yang ketiga ada istimrariyah, itu terus-menerus, yaitu tarbiyah yang merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, kesinambungan, dan terus-menerus. Sehingga nanti dengan hal yang terus-menerus dilakukan, hal itu menjadi kebiasaan, sehingga membentuk umat Islam yang berperilaku baik dari pendidikan Islam yang diajarkan. Lalu yang keempat itu ada akhlaqiyatul al-wasilah, yaitu setiap muslim dengan ilmunya harus dapat memberikan ilmunya terhadap perbaikan akidah, akhlak, dan umat. Jadi kalau berilmu itu, alangkah lebih baiknya kita membagikan ilmu kita tersebut, dan juga menerapkan ilmu yang didapat itu dengan akhlak kita sendiri juga, sehingga bukan hanya memperbaiki diri, juga memperbaiki orang lain dengan berbagi ilmu. Lalu Rasulullah memadukan 3 aspek tarbiyah yang harus ada di dalam diri setiap muslim. Yang pertama itu mendidik ruhiyah. Suasana hati dan kebersihan memang sangat tergantung pada kondisi ruhiyah. Di dalam diri tubuh manusia ada segumpal darah yang apabila ia baik, maka baik pula yang lainnya. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula yang lainnya. Segumpal darah itu ialah hati. Jadi kita harus berusaha untuk membuat hati kita itu jangan sampai ada bintik-bintik hitamnya. Jangan sampai mengeras, karena kalau udah mengeras itu susah sekali untuk mendapatkan hidayahnya. Tapi nggak ada yang mustahil di dunia ini. Semasa kita diberi nafas oleh Allah SWT, sebisa itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Jadi walaupun Allah memberikan kesempatan yang begitu banyak, tapi kita semua juga tahu kan, kalau kita nggak mengetahui kapan kita itu mati. Dan untuk itu, langkah lebih baiknya kita selalu menjaga hati kita dalam berbuat, dalam melakukan segala hal. Jangan sampai kita membuat hati kita kotor. Apalagi dengan melihat orang lain, hati kita membuat kita jadi kotor, sehingga membuat hal buruk terjadi ke depannya. Jangan sampai. Lalu yang kedua itu adalah mendidik akal. Di mana akal yang dibina itu secara baik akan menghasilkan intelektual yang baik. Mengapa banyak orang di negeri ini mempunyai akal dan intelektual yang tinggi tetapi tidak baik? Karena ia salah dalam mendidik akalnya. Orang banyak yang berpendidikan tinggi tapi malah korupsi. Karena dia salah dalam mendidik akalnya. Nah, dalam Islam ini sangat meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Juga mengajarkan untuk menuntut ilmu itu secara luas, terus-menerus tanpa batas usia, jenis kelamin, dan tempat. Lalu yang ketiga itu mendidik jasadiah atau fisik,
Jadi seorang muslim itu tanpa kesehatan yang baik, maka ibadah dan aktivitas yang lainnya pun juga tidak akan maksimal dilakukan. Oleh karena itu, jasad ini juga harus kita perhatikan dengan memberikan dia makanan, memberikan dia juga olahraga, kebugaran jasmani. Karena kalau kita cinta dengan tubuh kita, berarti kita juga mencintai apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika mensyukuri, ketika kita mensyukuri sesuatu, maka Allah akan menambah nikmat atas apa yang kita syukuri itu. Lalu jenis-jenis pendidikan sebagai usaha mendidik generasi muslim, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ada mendidik iman, yang kedua ada mendidik rohani, mendidik pikiran, mendidik perasaan, mendidik akhlak, mendidik masyarakat, bermasyarakat, mendidik cita-cita, mendidik jasmani, dan mendidik hubungan. Dari karakteristik pendidikan Islam yang harus diikuti setiap muslim ini memiliki tujuan. Yang pertama itu membentuk perspektif terhadap umat, yang kedua membentuk kepribadian Islam yang utuh, yang ketiga membentuk kepribadian yang selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Pendidikan Islam ini bertujuan untuk menanamkan perhatian penuh terhadap sholat dan memperteguh akidah. Yang kedua, komitmen dengan etika dakwah. Yang ketiga, gembira dengan pengorbanan dan kerja lelah setiap harinya. Yang keempat, rindu pada jihad dan syahid, tetapi tidak sok berani. Lalu yang kelima, disiplin dengan ketaatan. Yang keenam, zuhud dan mengurangi beban tuntutan duniawi. Yang ketujuh, menanti-nanti kematian dan lupa pada ambisi duniawi. Yang kedelapan, itu cinta Allah dan satu rasa harap yang dikendali rasa takut. Yang kesembilan, memutuskan hubungan dengan orang kafir atau munafik. Yang kesepuluh, sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam hal pendidikan, juga ada terdapat pada surat Al-Maidah ayat 10, di mana memiliki arti sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Lalu juga pendidikan Islam itu juga terdapat pada surah Al-Imran juga ayat 79, di mana artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadikanlah kamu penyembahku bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajari kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi demikianlah pentingnya pendidikan bagi umat Islam. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, mungkin dapat kita diskusikan dalam chat WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.